Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Pada masa lalu, dunia pernah menyaksikan sebuah peradaban yang memimpin dalam ilmu pengetahuan, menjadi mercusuar bagi dunia dan penghubung antara era klasik dan Renaissance. Ini adalah kisah tentang zaman keemasan Islam, sebuah periode ketika para ilmuwan Muslim tak hanya meneruskan warisan dari Yunani, Persia, dan India, tetapi juga menciptakan inovasi yang mengubah wajah dunia. Namun di balik kejayaannya yang gemilang, tersembunyi ironi yang tragis. Sebuah kemunduran yang membawa peradaban ini pada keruntuhan yang perlahan tapi pasti. Bagaimana peradaban yang begitu maju dan berpengaruh akhirnya kehilangan kejayaannya? Berikut kami ulas seputar era keemasan Islam dan kemundurannya versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Pada suatu masa, peradaban Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, memainkan peran penting sebagai jembatan yang menghubungkan era klasik dan Renaissance. Peradaban ini menjadi pemegang obor estafet kedua dalam perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia, melanjutkan apa yang telah dirintis oleh peradaban Yunani, Romawi, Persia, dan India, dan kemudian mewariskannya kepada para ilmuwan Eropa yang mulai memasuki zaman Renaissance. Zaman keemasan Islam merupakan sebuah periode yang seringkali diidentifikasikan dengan kemajuan luar biasa dalam bidang sains, budaya, dan pengetahuan. Era ini berlangsung dari abad 8 hingga abad 13 Masehi, di mana seluruh dunia Islam bersatu di bawah kekhalifahan besar, khususnya di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Di bawah kepemimpinan mereka, dunia Islam menyaksikan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai bidang, mulai dari matematika, astronomi, kedokteran, hingga filsafat. Namun keberhasilan ini bukanlah muncul secara tiba-tiba. Sebelum era keemasan Islam, ilmu pengetahuan telah berkembang di beberapa peradaban besar seperti Yunani, India, dan Persia. Di Yunani, filsafat klasik berkembang sejak abad 6 sebelum Masehi, menjadi fondasi bagi berbagai disiplin ilmu seperti biologi, astronomi, dan matematika. Sementara itu, di India dan Persia, pengetahuan matematika dan astronomi juga telah berkembang jauh sebelum masa kejayaan Islam. Misalnya, penghitungan angka yang ditulis dalam kitab Yajurveda pada tahun 1200 sebelum Masehi di India, serta konsep dasar teorema Pythagoras yang dikembangkan oleh filsuf India bernama Bodhidharma sekitar 800 sebelum Masehi. Kontribusi besar dari peradaban sebelumnya ini menjadi landasan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Ketika Muawiyah ibnu Abu Sufyan, khalifah pertama dari dinasti Umayyah, menemukan manuskrip kuno di kota Damaskus yang diwarisi dari Yunani dan Romawi, ia terinspirasi untuk membangun sebuah peradaban yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Invasi ke wilayah-wilayah seperti Syria dan Transjordania membuka jalan bagi pertemuan peradaban Islam dengan pengetahuan kuno tersebut. Pada saat yang bersamaan, dunia Islam juga sedang mengadopsi teknologi penulisan di atas kertas yang dikembangkan di Tiongkok. Teknologi ini memungkinkan penyalinan dan distribusi pengetahuan dalam skala yang lebih besar, mempercepat proses terjemahan manuskrip kuno dari Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Peralihan kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah
juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pusat pemerintahan yang berpindah dari Damaskus ke Baghdad membuka jalan bagi pengaruh budaya dan ilmiah dari Persia dan India, melengkapi pengaruh yang sudah ada dari Yunani dan Romawi. Baghdad kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, tempat di mana para ilmuwan dari berbagai latar belakang berkumpul dan berbagi pengetahuan. Kemajuan ini tidak lepas dari peran dua khalifah besar, Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Mereka tidak hanya mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong terjadinya integrasi antara ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban dengan nilai-nilai Islam. Harun ar-Rasyid mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah institusi yang berfungsi sebagai perpustakaan, universitas, dan pusat penelitian. Bait al-Hikmah menjadi simbol dari zaman keemasan Islam, di mana ribuan manuskrip dari Yunani, Romawi, Persia, dan India dikumpulkan, diterjemahkan, dan dipelajari. Para ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Hawarizmi, dan Ibnu Rushd adalah beberapa dari banyak tokoh yang muncul pada masa ini. Mereka tidak hanya menerjemahkan dan menyebarkan pengetahuan dari peradaban lain, tetapi juga memberikan kontribusi asli yang membawa ilmu pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Ibnu Sina misalnya menulis The Canon of Medicine yang menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran di Eropa hingga abad 18. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab yang memadukan pemikiran Yunani dengan Islam, sementara Al-Hawarizmi dianggap sebagai bapak aljabar dan pengembang algoritma yang menjadi dasar dari perkembangan matematika modern. Namun kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Zaman keemasan Islam mulai mengalami kemunduran ketika muncul kritik terhadap filsafat Yunani dari kalangan umat Islam. Al-Ghazali, seorang teolog terkemuka, mengkritik pengaruh filsafat Yunani yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun Ibnu Rushd berusaha keras untuk menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara filsafat dan agama, pemandangan Al-Ghazali yang lebih puritan semakin mendominasi pemikiran Islam. Akibatnya, semangat rasionalitas dan logika yang sebelumnya mendominasi dunia Islam mulai meredup. Selain itu, faktor eksternal juga berperan dalam runtuhnya zaman keemasan Islam. Invasi Mongol pada abad 13 yang menghancurkan Baghdad menjadi pukulan telak bagi dunia Islam. Pusat ilmu pengetahuan dunia, termasuk Bait al-Hikmah, hancur lebur dalam serangan ini. Banyak manuskrip berharga yang hilang, meskipun beberapa berhasil diselamatkan dan dibawa ke tempat lain. Runtuhnya zaman keemasan Islam memberikan pelajaran berharga bagi peradaban manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari keterbukaan terhadap pengetahuan dari berbagai sumber, serta penghargaan terhadap perbedaan dan keragaman. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya ketika ia mampu menghargai dan memadukan berbagai tradisi ilmiah dari Yunani, Romawi, Persia, dan India. Namun, ketika keterbukaan ini digantikan oleh sikap yang lebih puritan dan tertutup, kemajuan ilmu pengetahuan pun terhenti. Zaman keemasan Islam mengingatkan kita bahwa peradaban yang besar adalah peradaban yang terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai sumber, yang menghargai perbedaan dan yang selalu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan belajar dari masa lalu, kita dapat berupaya untuk membangun kembali peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Demikian seputar era keemasan Islam dan kemundurannya versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar peradaban Islam masa lalu, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys.
Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.